gini Pak, ini kan kita harus sampaikan ke masyarakat apapun yang kita lakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Nah, kita pasang 31 triliun. 31 triliun berapa kita pasang? Posisi terakhir 30,1 triliun. Oke, 30,1 triliun rencana anggaran pendapatan Pemda Provinsi Jawa Barat. Betul. Tahun 2026. Betul. Ya kan? Dari 30,1 triliun itu sudah terkoreksi dengan penundaan 2 triliun 430 2 triliun 458 miliar. Terkoreksi kan? Itu Sudah. terkoreksi oleh itu enggak? Sudah, Pak. Atau 30,1 triliun itu sudah di luar? Sudah dikeluarkan, Pak. Yang 2,4. Oke. Yang 2,458-nya sudah dikeluarkan. Sudah dikeluarkan. Nah, oke. Yang 2,458 sudah dikeluarkan. Nah, artinya bahwa di 2026 ini sebenarnya kalau tidak ada penundaan DBH, kita ini sudah punya duit yang biasa kita terima, yaitu 2 triliun 458 miliar. Harusnya kita sudah punya nih. Oke. Nah, yang berikutnya, penundaan dana DBH juga kan terkoreksi sejak tahun berapa? 2026 sekarang, Pak. 2023. Bukan, sebelumnya sudah terkoreksi. Kurang bayar. Yang kurang Oh, iya, salur. kurang bayar. Ya bahasa saya terkoreksi Ya, itu. 2023 ada apa? Jangan kalimatnya ada, ini harus ada kalimatnya pasti. 2023 DBH pemerintah pusat yang tidak dibayar ke provinsi berapa? 191, Pak. 191 miliar. 191 miliar. 2024? 2024 1,03 triliun, Pak. Oke. 2025? Belum ada. Belum. Ya sudah, Pak. Bukan. Yang kemarin. Kalau kurang salurnya kita nunggu PMK, belum dihitung, Pak. Ya Yang artinya ada. Ada. Berapa kemarin yang terprediksi 2025 yang tidak terbayarkan? Prediksi loh, asumsi, bukan pengakuan. 180 miliar. 180 miliar. Yang sudah PMK-nya bahwa pemerintah pusat CQ Menteri Keuangan berhutang pada Pemprov Jabar DBH 2023 dan 2024 berapa? 1,393 triliun. Jadi 1,3. 1,393 triliun. Ya. Jadi 1,3 triliun. Iya. 1,3 triliun 91 miliar. Iya. Jadi hampir 1,4 triliun. Hampir 1,4 triliun. Kan. Kalau yang kemarin itu 180 miliar, 180 kan? 180. Berarti tunggakan pemerintah pusat terhadap provinsi yang sudah diakui adalah 1 triliun yang sudah diakui. Ada PMK-nya? Ada PMK? Ada nomornya? Ada. Sudah ada suratnya? Ada surat. Buktinya sudah ada? Ada. Artinya pengakuan hutang? Iya, pengakuan hutang. Oke. Nah, sekarang dengan posisi 10,1 triliun ini potensi tidak tercapainya berapa? Potensi tidak tercapainya bisa mencapai hampir 10-15%, Pak. Oke, berarti kurang lebih 4,5 triliun. 4,3 triliun, Pak. Ya, potensi tidak tercapai pendapatan karena situasi segala macam perkembangan Siap. adalah 4,3 triliun. Ya kan? Iya. 4,3 triliun. 4,3 triliun. Ini potensi tidak tercapainya. Iya. Oke. Potensi tidak 4,3 triliun potensi tidak tercapai. Berarti asumsi pinjam uang 2 triliun itu untuk nutupin itu. Salah satunya itu untuk menutupi 4,3 triliun. Oke. 4,3 triliun. Oke, pertanyaannya adalah berikutnya di PU. Ini kan paling gede PU. Di PU ini yang akan ditutupi oleh dana rencana pinjaman 2 triliun itu untuk proyek apa aja? Belum saya breakdown, Pak. Sudah, Pak. Kemarin udah komunikasi sama tim teknis dari Bina Marga. Ada sekitar 2,4 triliun yang mungkin bisa diusulkan ke BJB. Ya, bisa ya. direview. Nah, maksud saya yang 2,4 triliun itu apa saja? Ada rekonstruksi jalan Rekonstruksi jalan kabupaten apa provinsi? provinsi, Pak. Provinsi. Semua provinsi, Pak. Oke. Kemudian Rekonstruksi jasuk coba dirinci. ada produk.
Jadi dari hasil pendataan tentang rencana APBD 2026 di belanja infrastruktur, Pak Bu, itu memang totalnya kita di angka 4,65 triliun, Pak Bu. Di angka 4,65 triliun ini, setelah kita diskusi dengan teman-teman BJB dan kriteria dari teman-teman dari Bina Marga, itu rekonstruksi jalan 873 miliar, rehabilitasi jalan 87 miliar, pelebaran jalan 152 miliar, pemeliharaan berkala 73 miliar, kemudian pekerjaan saluran drainase 40 miliar, kemudian rehabilitasi jembatan dan penggantian jembatan 395 miliar, termasuk penetapan Underpass yang kayak gitu? Iya, itu 741 miliar. Underpass segala macam 741 miliar. Yang kabupaten kota. Yang kabupaten kota, Betul. ya kan? Oke. Pertanyaan berikutnya, andai kata nih ya, Iya. andai kata ya, saya akan dikata. Andai kata kita tidak pinjem, Iya. ya kan? Masih mungkin nggak belanja itu menjadi belanja prioritas 2027? Masih Pak, masih ada Karena logikanya begini, underpass dikerjakan sekarang selesai nggak Desember? selesai Pak. Selesai. Tapi kan yang kayak Depok belum bisa sekarang. Ya. Yang kayak Kota Bekasi review DED kan belum bisa sekarang. Kemudian Cimahi Udah beres semuanya. sudah bisa sekarang. Oke, jembatan Bandung mah sudah proses lelang. Lagi ini Pak, finishing desainnya estetika ini. Hah? Ya artinya sudah siap lelang. Oke. Ya. Nah terus mana lagi? Cicangor ya. Cicangor yang Kerawang. Ya, Nah itu masuk di sini. masuk Pak. Yang komponen 2 triliun itu. Betul. Nah ini pertanyaan saya adalah, andai kata itu ditunda belanja itu, andai kata ya, kan nanti kita bahas dengan Dewan dong. Betul. Andai kata itu belanja itu ditunda, pekerjaannya 2027 menjadi skala prioritas RAPBD 2027, bisa nggak? Bisa saja Pak Bu. Bisa. Bisa saja. Jembatannya masih kuat nggak sampai 2027? Oh, kuat Pak. Kuat. Ini andai kata nih, kita kan ngomong berbagai kemungkinan, gitu loh. Kalau yang jembatannya sudah ada masih sebagian besar masih bisa dilayani. Nah, pertanyaan saya adalah, berapa jumlah jembatan di Provinsi Jawa Barat? 1381. 1381 jembatan provinsi. Mohon. Oke. Dari 1381 jembatan provinsi, ada berapa jembatan yang harus segera diganti karena kalau tidak diganti roboh? Karena umur jembatan. Sekarang tuh yang masuk program sekarang sudah diambil dari yang apa beresiko. Udah 42. 42. Enggak, yang oke, yang 42 dikerjakan. Di luar 42 ini yang berpotensi beresiko roboh ada berapa ratus? Sudah tidak ada Pak. Itu, Pak. Sudah aman ya? Sudah aman. 42 jembatan. Selama 5 tahun ke belakang ada pembangunan jembatan nggak? Nyaris nggak ada Pak. Pemeliharaan juga nggak ada. Jadi sekarang tuh numpuk di tahun ini. Jadi selama 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang ada pembangunan jembatan nggak? Kalau masuk 10 tahun ke belakang saya belum cek, kalau 5 tahun ke belakang Tidak ada. Jadi selama 5 tahun tidak ada perbaikan jembatan. nyaris tidak ada. Yang ada hanya pembangunan Sodongkovo, Ya, Jaya Perkasa. Itu pun belum beres. tertunda dalam setahun, tidak dilanjutkan. Iya. Baru dilanjutkan sekarang. Oke, itu selesai. Dah. Artinya kan opsi pinjam atau tidak pinjam nanti kita kaji, ya kan? Kalau kira-kira pekerjaannya bisa dilaksanakan 2027 bisa saja. Berarti perubahan anggaran kita mengalami revisi, Iya. ya kan? Nah, tergantung teman-teman Dewan juga nanti Betul. mengalami revisi. Yaitu bisa jadi terevisi angka APBD Jawa Barat tidak 30,1, Mungkin turun menjadi 28. tapi turun menjadi bisa 26, Pak. 4,3. Ya kan? Bisa menjadi 27. 26 atau 27 triliun. Menurunnya bukan karena pendapatan daerah turun, menurunnya bukan karena angka partisipasi pajak daerah turun, menurunnya karena dana DBH dilakukan penundaan terhadap Provinsi Jawa Barat sehingga kita kehilangan pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat, itu kan? Itu, Tuh. itu yang dominan. Oke, tuh. Yang kedua, BPJS. Kan kita punya hutang sebelumnya berapa?
335 triliun, Pak. Sudah Miliar. 335 miliar. Itu berapa tahun BPJS nggak dibayar? Itu tuh perhitungannya 2024, Pak. 2024 Betul. sampai 2000. Akumulasi 2024 aja, Pak. Bukan. Itu nggak bayar BPJS itu 2024. 2024. Nggak bayar. Nggak bayar. Setahun. Selama 1 tahun. Kenapa 2024 selama setahun nggak bayar BPJS? Ada prioritas pekerjaan lain mungkin, Pak Gub, yang Di mana? di 2024. Nggak ada. Oh, nggak ada. Tetaplah karena hutang kan tetap harus dibayar. Ya. Nah, apa implikasi yang sekarang terjadi selama setahun kan saya belum bisa bayar semuanya. Kita baru bisa bayar berapa? Kita tahun 2025 kebijakan Pak Gub ditutup 50 miliar. 50 miliar. Jadi sisa tinggal 285 miliar. 285 miliar itu hutang Pemprov atau hutang Pemkab? Hutang Pemprov Kepada Pemkab. Kabupaten Kota. Itu loh ya. Betul. Jadi Pemkab dan Pemkop itu ada dana sharing Betul. pembayaran BPJS. Kita bayar berapa persen? 2024 itu kebijakannya 40% provinsi, 60% kabupaten. Kabupaten juga sekarang BPJS-nya banyak yang nggak bayar loh. Sama, kondisi fiskalnya sama. Pertanyaannya adalah kita bayar ke kabupaten kota. Iya. Kalau kabupaten kotanya nggak bayar, tetap nggak gadget layanan. 11-12. Apa implikasi dari tidak dibayarkannya sharing pembayaran BPJS terhadap kabupaten kota? Sebetulnya kebijakan untuk asuransi BPJS ini dibagi dua, Pak Gub. Ha-ha. Sumber pembiayaan pertama adalah pajak rokok yang diterima oleh provinsi dan kabupaten kota disetor ke pemerintah pusat sebesar 37,5% menjadi alokasi pembiayaan PBI, penerima bantuan iuran itu untuk desil 1 sampai desil 4. Itu dibayarkan oleh pusat ditambah oleh pajak rokok kita, Pak. Yang kedua, di luar dari desil 1, desil 4, kabupaten, kota, dan provinsi diminta untuk juga membayarkan asuransi untuk yang di luar desil 1, desil 4. Artinya yang sudah menjadi kewajiban negara. Kewajiban negara sudah selesai di Oke. PBI, Pak Gub. Jadi yang kewajiban negara sudah selesai. Sudah selesai. Yang belum selesai adalah yang preminya dibayarkan oleh kabupaten kota. Betul. Desil berapa itu? Desil 5 sampai desil 6. Nah, desil 5 sampai desil 6. Betul. Implikasinya apa? Ini kan udah 3 tahun nih BPJS-nya nunggak baik kabupaten kota maupun provinsi. 2 Ya. tahun, 24, 25, 26. Implikasinya pada layanan mereka tetap terlayani nggak? Sebagian besar masih terlayani, Pak Gub. Dengan apa terlayaninya? Kita selain tadi ada sebagian dibayarkan menjadi tadi dari kabupaten kota dan provinsi, Pak Gub, menjadi PBPU namanya. Yang kedua SKTM akhirnya, Pak Gub. Pakai SKTM. Jadi provinsi mengalokasikan SKTM di rumah sakit provinsi, kabupaten kota Oke, juga siap. ini yang saya maksud. Itu yang saya maksud, Pak. Saya kan sering bayarin nih. Ya, Mohon maaf ya, pribadi saya aja bayarin tuh tiap hari. Ya. Ada yang nunggak 9 juta, 15 juta, 4,5 juta. Ya selama saya mampu saya bayarin. Siap. BPJS-nya tuh. Ya, Nah, kan berarti itu mah yang bayar pribadi kan? betul. Bukan yang desil yang dibayar oleh Pemprov dan Bukan. Pemda ini. Pertanyaan berikutnya adalah mana biaya yang lebih besar? Yang di luar yang sudah dijamin oleh pemerintah. Yang desil berapa ini? 5. 5 dan 6. Desil 5 dan 6 ini lebih efektif mana? Dibayarkan. Dibayar iuran BPJS atau kita bayar langsung ke rumah sakit? Sepertinya efektif SKTM, Pak Gub. Jadi artinya andai kata pun kita tidak bayar yang 300 berapa? 335 triliun. Tiga- Miliar. 335 miliar. Kan sudah bayar Sisanya 50. 285, Pak. Oke, kita tidak bayar. Jadi sisa BPJS kita 285. Betul. Andai kata kita tidak bayar 285, tapi uang 285 ini kita anggarkan menjadi anggaran untuk membantu rakyat secara langsung ke rumah sakit pembayarannya. Karena klaim BPJS-nya sudah tidak bisa diklaim lagi. Kita kerjasama kabupaten kota. Mana yang lebih murah? Akan lebih efektif yang kerjasama, Pak. Yang langsung rumah sakit. Ya. Kenapa kerjasama rumah sakit lebih murah? Karena tidak bayar Manajemen. manajemen. Kan langsung bayarnya ke rumah sakitnya. Tinggal rumah sakitnya adalah kekuatannya diaudit.
tagihannya diperiksa dulu, jangan sampai tagihannya akal-akalan. Karena saya dulu pernah pengalaman ketika jadi bupati, pembayaran langsung ke rumah sakit dalam hitungan saya jauh lebih murah dan lebih baik layanannya dibanding bayar iuran. Pengetahuan saya, kan saya pernah menggratiskan kaya miskin ke rumah sakit di 11 rumah sakit. Sampai harapan kita Cipto, rumah cuci darah semua kan dulu pernah ditanggung pemerintah, cukup liatin KTP, kaya miskin boleh asal kelas 3. Dan itu lebih murah dibanding bayar iuran BPJS. Tapi karena undang-undang ya harus, karena kita terikat undang-undang. Tapi kalau pribadi saya lebih menyukai membayar langsung di rumah sakit dibanding bayar iuran. Karena bayar rumah sakit mah langsung bayar yang berobat. Yang sakit langsung. Yang sakit langsung dibayar kan? Kalau bayar iuran mah bayar manajemen, bayar dirut, bayar komisaris, publikasi juga. Bayar promosi, bayar perjalanan dinas, bayar baju dinas, bayar kantor, bayar tunjangan, bayar THR. Itu, tapi kan undang-undang kita harus taat. Dulu saya ketika jadi bupati, pernah kan ya? Kita pengen kerjasama aja, nggak mau bayar iuran. Tapi nggak boleh sampai waktu itu dengan Kota Bekasi komunikasi dengan Setnek. Nggak boleh karena itu undang-undang. Saya waktu itu dengan Kota Bekasi, udah kita mah bayar langsung aja ke rumah sakit. Rumah sakit, pertama rumah sakit kita bisa naik layanannya. Rumah sakit pemerintah bisa naik layanannya, kelas 3-nya diperbanyak. Jadi uang yang kita bayarkan ke rumah sakit kan dibangun lagi rumah sakit untuk layanan. Itu. Ini pemahaman. Siap. Jadi tahun ini yang 285 ini mau disimpan di kalau SKTM. Sekarang uang SKTM kita ada berapa? Saat ini kurang lebih sekitar 80 miliaran. Sudah habis belum? Sampai bulan Februari? Belum Pak, masih untuk 2026 masih Januari Februari masih Masih, uang SKTM kita masih cukup? Masih ada, rencana 80 untuk 1 tahun. Nah, saya malah kalau gitu yang di rumah sakit bisa di SKTM kan dong? Harusnya bisa Pak, terutama yang rumah sakit provinsi ya Pak. Oh, di SKTM-nya disimpan di rumah sakit provinsi? Betul. Tapi kalau untuk kabupaten kota mungkin perlu ada peraturan gubernur yang kemarin. Ya kalau gitu gini aja, undang aja para bupati bahas ini. Setuju Pak. Dan rumah sakitnya kita undang, kita bahas ini. Kalau gitu ya Pemprov Jabar dengan bupati wali kota MOU bareng dengan sekian rumah sakit yang ada di Jawa Barat. Termasuk di Jakarta juga Pak. Termasuk di Jakarta. Jadi orang Jawa Barat ragrag tinu kerkuli di Jakarta tinggal masuk rumah sakit yang ada di Jakarta. Bikin aja begitu. Siap, enggak Pak. Gitu Pak. Bupati wali kota. Saya bayarin itu tiap hari Pak, hampir rata-rata 20 juta. Aku tanya, per 20 rata-rata. Siap. Itu, terakhir. Kesiapan. Beasiswa bagi warga tidak mampu yang masuk ke sekolah swasta. Yang masuk ke sekolah swasta ini untuk 2026 kebutuhan kira-kira 206 miliar. Fix. Segitu. Ya, Duitnya ada? Hah? belum ada. Oke. Perubahannya kapan? Ya. Bukan belum ada, duitnya belum Ada. dialokasikan. Sebenarnya angkanya sudah ada Pak. Oh, angkanya sudah ada. Sudah ada di Murni itu sudah ditetapkan. Terus? Cuma memang karena pertimbangan tadi penggunaannya akan dilakukan di triwulan keempat, maka itu digunakan dulu untuk pembayaran yang 629. Oke, yang lain dulu, nggak ada masalah. Dan di perubahan Kita kapan? di regulernya 1 Oktober Pak Bu. Tapi bisa dipercepat. Perubahan kita Mei aja. Kemungkinan paling cepat antara Agustus September Pak Bu sudah Kan sekolah. Sekolahnya Agustus, Pak. Ya Agustus paling Pak Bu. Enggak, sekolahnya Agustus. Sekolah masuk tanggal berapa? Juni, Pak. Juli. Sekolah masuk sekolah negeri dan swasta tanggal berapa? Juli. Nanti kita sesuaikan Pak Bu dengan kan ada proses juga setelah mereka masuk, ada pengusulan dari sekolah swasta tentang calon penerima. Cut off-nya gini loh. Gini kan orang harus mengerti. Nih, anak-anak masyarakat tidak mampu masuk ke sekolah nih. Ya, Kita beri jaminan ke sekolah swasta itu bahwa kita akan bayar. Ya. Oke. Cut off-nya, datanya masuk bulan 3 sampai Agustus sudah di cut off. cut off. Artinya sudah masuk data. Masuk data semuanya. Bulan September baru kita bayar. Iya. Ya, bulan September udah data fix. Oke, bulan September baru kita bayar. Iya. Atau Oktober awal. Jadi masih kekejar kan? Masih, Pak. Oke. Kalau begitu, jangan pasang 216. Kalau cut off-nya begitu, RAPBD-nya kan nyusunnya bulan Agustus. Siap. Ya kan, Pak? Di Agustus. Juli Agustus.
Bapak jangan pasang 216, Pak. Pasti naik. Ya pasang aja di angka 300 miliar. Karena naik, Pak. Pasti. Enggak begitu asup sekolah swasta gratis, lo penuh hayang miskin. Hati-hati juga. Apa standar yang disebut dengan miskin sekolah swasta gratis? Kita mengambil data dari datasen, Pak. Pasea Dewa. Desil 1 dan desil 1. Ya itu, Pak. Ini Pak penting. Saya kan ngikutin arus birokrasi ya, Man ya. Kemarin kan yang pemberian bantuan korban banjir di Ciamis, di Kecamatan Pamarican, Desa Sukahurip. Ya kan? Kita kan ngikutin nih pola birokrasi. Saya taat asas. Nah, kan kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pak, yang ngujuin ke bupatinya kan 250. Ya. Ini berdasarkan data kita yang memenuhi syarat cuma 170. Oh iya. Ya kan, Pak? Ya kan saya pede dong. 170. Saya sudah mengikuti prosedur birokrasi. Datang tadi tuh aing carekan. Nih disogrogen teu meunang. Ada muncul lagi pemberitaan di media jelema nu teu mampu teu kabagean. Nah, maksud saya validitas data ini bagaimana? Jangan sampai gubernur sudah taat asas mengikuti data sen yang disiapkan oleh Kementerian Sosial tuh ya data itu. Kemensos. Ya Kemensos. Kemudian setiap eksekusi ribut terus, Man. Walaupun pada akhirnya kita ambil keputusan, udahlah berapa lagi 170 jadi kurang berapa? Kurang 80 daripada ribut. Nges bere we udah 80. Kan akhirnya begitu, Pak. Ya. Tapi kan jadi mayar anger 250, dicarekan anger, kan rugi, Pak. Nah, maksud saya, gimana caranya nanti dipastikan itu tidak ada keributan? Yang sesuai arahan Pak Gupa bahwa proses pendataan awal bisa dilakukan pada saat mereka di kelas SMP. Kapan, Bapak? Nah, sekarang begini caranya, Bapak Kadisdik, ya, bikin sekarang Bapak data khusus, versi Dinas Pendidikan, nggak pakai lagi data sen. Sekarang Bapak data seluruh anak SMP dan sanawiyah seprovinsi Jawa Barat. Dibuat minat dan bakatnya. Kemudian arahmu daftarnya kemana? Bikin simulasi dari sekarang. Orang saya bikin prakerja, ini prasekolah. Prasekolah dibikin daftar dari sekarang. Ini mau ke sini, mau ke sini, ke sini. Lihat daya tampung sekolahnya masing-masing. Ya kan? Nah, berdasarkan diurut, si ini masuk ke sini. Ini daya SMA Negeri 1 Bekasi. Yang minat dan bakatnya berapa dimasukin di entry, krek dalam sistem, kan bisa pakai aplikasi. Nah, ternyata ini hanya bisa nampung sekian berdasarkan lingkungannya itu kan. Nah, nampung sekian, berarti sisanya harus ke swasta. Ketika sisanya ke swasta, yang akan ke swasta itu tanya dulu sekarang mau kemana. Nah, kemudian di situ lihat lagi kategori ekonominya. Sekarang, biar nggak ribut, Pak. Bikin aplikasi, kita aja bisa bikin aplikasi nyari gawe. Bikin, Pak. Bapak pakai sistem. Jadi ada prasekolah. Kita bisa proyeksikan anggaran yang dibutuhkan. Sehingga sekarang bulan apa? Februari. Oke, Bapak bisa Maret mulai kerja. 2 bulan Mei itu kita sudah punya gambaran. Yang tidak tertampung di sekolah negeri sekian harus di sekolah swasta. Dari sekolah swasta yang ini yang kira-kira tidak mampu tidak. Gitu, Pak. Saya kan udah berapa kali perasaan periode dulu. Kalau saya sih pengennya begini, Pak. Kalau saya ketika lulus SMP, anak itu sudah tidak mikir lagi masuk sekolah kemana. Dia sudah punya meja di sekolah. Caranya jadi nggak usah lagi ribut naik daftar ke mana, ribut, nggak mau saya. Mereka itu waktu SMP itu sudah punya meja, jadi begitu lulus saya akan sekolah ini. Sudah punya meja, Pak, nomor mejanya sudah ada. Bikin yang begitu. Termasuk beasiswa yang miskin udah ditetapkan. Udah ditetapkan. Jadi orang lulus tuh anak-anak nggak ngurus lagi pendaftaran sekolah, Pak. Mereka justru sudah punya meja. Nomor berapa di sekolah itu? Makanya sekolah itu dari sekarang harus punya nomor meja. Kan bisa nomor mejanya, Pak. Dikasih kita taggeringan. QR, Pak. QR. Masa belanja aja anak SMP sudah pakai QR? Kita bikin. Sok coba.
masalah memang daya tampung kita kan terbatas Pak ya. SMA. Saya ngerti, Bos. Ngerti saya. Hmm. Maksud saya tahu dalam SMA kita terbatas, berarti lari ke swasta. Ya. Tapi sudah dihitung dari sekarang. Sekarang nanya, tahun kemarin standarisasi masuk SMA apa? Standarisasi Sekolah negeri apa? Zonasi, zonasi Pak. prestasi. Zonasi dari sekarang sudah bisa dipetakan. Terus? Prestasi. Dari sekarang sudah bisa dipetakan. Itu kan? Ya. Itu kan? Ya. Ya mudah-mudahan aturannya tidak berubah. Udah, kita asumsikan penerimaan siswa baru 2026 itu sama dengan kemarin. Lakukan sekarang Pemprov Jabar. Pakai sistem. Banyak yang ahli yang begitu, banyak. Ujung ngomong jeung Dinas Informasi Komunikasi dengan itu kan ada konsultan bagus tuh. Ada Pak. Pakai dengan Bapeda. Siap. Kita pengen modern, Pak. Ya kan, Pemprov Jabar mempelopori nggak ada keributan di penerimaan siswa baru. Saya pengen penerimaan siswa baru di Jawa Barat ini dibikin pra untuk memasukin data masuk sekolah di bulan Maret. Sehingga kita di bulan Mei ini sudah bisa mengantisipasi. Antisipasi apa? Kursina reon seberhiji. Cari dari mana? Tambah. Kalau kemarin kan saya mengambil tindakan itu karena apa? Orang daripada nggak sekolah di BP 50. Nggak apa-apa saya dibully. Tapi sekarang kita harus terencana. Gitu loh Pak. Gitu Pak. Bisa. Bisa Pak. Kalau tim distrik-nya lemah, minta Bapeda, konsultannya, set, bantu. Siap. Gitu. Begitu Pak. Ya. Ini serius nih. Siap. Jawa Barat mau melopori. Ya. Oke, Bos. Beres kan? Oke, beres. Ini langkah-langkah Jawa Barat ya. Yang pertama, opsi pinjaman 2 triliun itu adalah opsi yang lagi kita bahas. Siap. Gitu loh, opsi untuk bangun jalan. Kenapa uang 2 triliun itu akan kita pinjam opsinya, gitu kan? Karena apa? Karena duit kita ini hampir 4,3 bukan, yang tuh 1 triliun 1,4 triliun ditambah sekarang 2,43. Berapa tuh jadinya? 2,43, 1,4 sama 2,43, 3 hampir 3,7 3,745 ya. Jadi hampir 3,75. Hampir 3,75 triliun itu Transfer. dana transfernya tertunda. Tertunda. Gitu loh Pak. Amin. Andai kata dana transfernya dibayarin 3,4 triliun, 3 triliun 750 miliar lah. Oke. Andai kata itu dibayarin ke Pemprov Jabar, kita ini nggak akan pinjam, surplus. Siap. Bisa bangun jembatan, bisa bangun irigasi, bisa sewa heli untuk dokter kunjungan spesialis ke daerah tertentu. Siap. Gitu Pak. Jadi, nah pendapatan dari sektor pajaknya terakhir 2025 raihan pajak kendaraan bermotor berapa persen? 94%. Ya tercapai lah Pak, 94% mah tuh Pak. Kenaikan di perubahan itu. Iya kan? Ya kan? Nah, karena itu dengan adanya pembebasan. Kenapa? 94%? Karena target pendapatan pajaknya saya taikin. Perubahan naik. Progresif, Gitu loh. Pak. Kenapa target pendapatan kendaraan bermotor di Jabar hanya 94%? Karena target pendapatannya oleh saya ditaikin. Yang dulu targetnya berapa di 2024? Dulu hanya 5,7 Pak. 2024 5,7 triliun. 2025 jadi 2025 perubahan itu jadi 6,1. Jadi naik berapa? 500 miliaran. Naik jadi mendapat tambahan 500 miliar dari pembebasan pajak kendaraan bermotor sumbernya. Andai kata saya tidak menaikkan angka target pajak, tercapai 150% pajak di Jawa Barat. Di atas. Gitu, Bos. Jadi sebenarnya kenapa pajaknya hanya 94%? Karena targetnya ditaikin dari 5,7 jadi 6,1. Jadi nambah 400-an lebih. 400 miliar lebih. Tidak tercapainya berapa persen setelah ditaikin? Sekitar 6%-an Pak. Ya, berapa nilainya uangnya? 6% dari 5,4.
Dari 6,1 300 miliar. hanya 300 miliaran. Kita mendapat tambahan 500 miliar dari target sebelumnya. Kita ini surplus pendapatan pajak di 2025 ini 200 miliar dibanding tahun sebelumnya. Jadi saya kalau sombong ya berhasil Bapenda. Di tengah-tengah kelesuan secara nasional. Ya di tengah-tengah yang lain mengalami penurunan. Dan Bapendanya tidak banyak promosi. Tidak pasang billboard, tidak pasang spanduk, tidak pasang baligo. Cuman di TikTok, Instagram, dan TikTok Pak Gubernur. ya mohon maaf ya secara komersial bahwa promosi media sosial yang saya lakukan punya efek terhadap pendapatan Provinsi Jawa Barat. Kalau saya juga ada biaya operasional yang saya dapat dari Pemprov Jabar, sebenarnya Pemprov Jabar ini untung. Masih untung ditambah efisiensi yang melahirkan produk pembangunan yang melonjak hampir dari 400 miliar jalan menjadi 2,7 triliun. Berarti naiknya berapa persen? Jadi Hampir 700%.